Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, teman-teman Senin Legi ya dimanapun berada. Video kali ini saya akan membuat video tentunya ya. Video kali ini yaitu tentang ini teman-teman ya. Tentang keluhan dari teman-teman Senin Legi semuanya gitu ya, yang masih juga tetap mengeluh tentang masalah kerezekian gitu ya. Kenapa ya kok Senin Legi rezekinya gimana gitu ya? Rezekinya kok sulit ya, dagangannya kok sepi ya gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Kenapa ya kok selalu dizolimi ya? Kenapa kok ya selalu begini ya? Kenapa kok ya selalu terzolimi gitu ya? Itu ya teman-temannya. Jadi untuk teman-teman Senin Legi semuanya ya yang merasa yang kemarin itu masih juga merasa bahwa terzolimi gitu ya, usahanya dizolimi lah, dikerjain orang lah gitu ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya, teman-temanku Senin Legi semuanya gitu ya, walaupun sering dikatakan terzolimi, namun teman-teman Senin Legi ini juga harus menambah kekuatannya atau menambah energinya gitu ya. Jadi agar teman-teman itu tidak selalu terzolimi gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini selalu merasa bahwa dirinya itu terzolimi, kok kenapa selalu terzolimi gitu ya. Nah, maka semuanya itu juga akan terjadi terzolimi gitu ya. Tetapi jika teman-temanku semuanya ya teman-teman Senin Legi, cobalah sadar diri maksudnya bagaimana itu ya. Ya walaupun terzolimi tapi merasalah orang yang zolim gitu ya. Jangan selalu sedikit-sedikit merasa terzolimi. Sedikit-sedikit merasa terzolimi. Karena belum tentu ya teman-teman semuanya ya. Karena belum tentu teman-teman itu yang menzolimi. Mungkin kita lupa bahwa kita itu menzolimi orang lain gitu ya. Mungkin teman-teman itu lupa secara nggak sadar pernah menzolimi orang lain. Baik itu melalui perbuatan maupun perkataan gitu ya teman-temannya. Jadi jangan selalu merasa terzolimi. Tetapi harus merasa zolim gitu ya. Itu teman-teman. Karena di sini sudah banyak sekali yang terjadi ya teman-temannya. Terjadi ketika teman-teman Senin Legi itu kan melakukan sesuatu hal yang zolim gitu ya. Contohnya apa? Kok sesuatu hal yang zolim gitu ya. Mungkin ini kan kalau yang namanya Senin Legi ini kan bisa dikenal orangnya celemer gitu ya. Celemer maksudnya ya suka-suka hatinya gitu ya. Bisa dilakukan, sering dikatakan itu Senin Legi ini orangnya sedikit ceroboh gitu ya. Sedikit ceroboh gitu teman-teman. Jadi dari kecerobohan itulah yang membuat Senin Legi itu kurang sadar. Kurang sadar maksudnya ketika dia melakukan sesuatu yang membuat orang itu tersinggung gitu ya. Ketika gantian Senin Leginya itu disinggung atau diapakan gitu ya, disakiti, maka Senin Legi ini merasa bahwa dirinya itu terzolimi. Itu teman-teman. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa aku ini dizolimi, bahwa aku ini terzolimi, tapi selalu menganggap dirinya itu zolim gitu teman-teman. Kalau teman-teman bisa memahami itu, jadi anggaplah walaupun teman-teman Senin Legi itu sering dizolimi orang secara langsung maksudnya, secara nggak sengaja gitu ya. Ya sadar diri aja, mungkin aku yang zolim makanya orang itu menzolimi. Mungkin ini karena kesalahan saya, makanya orang itu berbuat salah kepada saya. Jadi disitulah intinya harus bisa memahami diri gitu ya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu belum tentu sepenuhnya diterima oleh orang lain gitu teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi ya lebih baik diem aja kalau untuk teman-teman semuanya itu. Jangan selalu merasa terzolimi. Wah kadang-kadang Senin Legi ini diem aja nggak ngapa-ngapain ya. Ketika berkumpul kok tiba-tiba padahal Senin Legi ini mendengarkan kemudian disampaikan kepada orang lain apa yang didengarkan. Nah, orang yang disampaikan itu malah justru menganggap zolim, malah dianggap sebagai mengada-ngada gitu teman-teman ya. Supaya apa? Kalau teman-teman Senin Legi itu masih mau mengakui bahwa dirinya itu zolim, walaupun tidak melakukan kezoliman,
maka semuanya itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman. Jadi jangan sedikit-sedikit merasa terzalimi. Waduh iki daganganku kok. Iya ya daganganku sepi kok. Kayane kayak dianu wong iki ya, kayak dikerjani uang ya, itu teman-teman. Jadi hilanglah pikiran-pikiran yang negatif itu tadi teman-teman ya. Pikiran-pikiran yang kurang bermanfaat gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman semuanya di sini kalau usahanya lagi sepi gitu ya, lagi yang biasanya rame kok tiba-tiba sepi gitu ya. Jangan selalu beranggapan bahwa ini dikerjain orang. Ya mungkin dari kesalahan sendiri gitu teman-teman. Kesalahan sendiri contohnya ya mungkin kurang mendekatkan diri atau mungkin kurangnya berbagi gitu ya teman-temannya. Karena teman-teman Senin Legi ini kebanyakan kemarin itu ya yang selalu menganggap dirinya terzolimi gitu ya. Yang bawa doa bawa rezekinya seret, bawa rezekinya ini susah, yang tadinya dagangannya laris manis kok sekarang jadi sepi gitu ya. Itu ya teman-temannya. Kemudian dia pergi ke orang yang lebih tua, tanya sana tanya sini, yang katanya usahanya itu diganggu orang gitu ya. Nah, apa kesalahan Senin Legi? Kenapa kok bisa diganggu? Nah, di situ teman-teman. Teman-teman itu harus bisa berpikir, harus bisa memahami, harus bisa sadar diri. Kenapa ya kok usahaku ini kok tiba-tiba sepi? Yang tadinya dagangannya ramai kok tiba-tiba kok jadi sepi? Yang tadinya laris kenapa kok jadi enggak laris gitu ya. Jadi di situ teman-teman itu bisa berpikir, apa ya penyebabnya? Mungkin penyebabnya kurang ibadahnya, sering meninggalkan ibadah gitu ya. Ya mungkin dari perkataannya ini, atau walaupun enggak dengan perkataan, mungkin dengan tingkah laku atau perbuatan, mungkin orang-orang itu bisa tersinggung gitu teman-teman. Jadi harus bisa memahami gitu ya, harus bisa memahami diri gitu ya teman-temannya. Dan kalau untuk teman-teman kemarin semuanya itu yang minta bagaimana caranya supaya usahanya itu lebih lancar, lebih laris gitu ya, rezekinya itu enggak seret atau gimana gitu ya teman-teman. Nah, yang namanya Senin Legi ini kan orangnya tiba loro ya teman-temannya, dan rezekinya itu enggak semi gitu ya teman-temannya. Kalau yang namanya tiba loro ya mungkin segala sesuatunya itu ya memang harus disertai dengan rasa sakit dulu teman-teman ya. Yang tadinya dagangannya kok sepi, kok tiba-tiba nggak sepi, nggak ada yang beli, kan itu sakit teman-teman. Jadi sakit dulu, menderita dulu gitu ya. Senin Legi itu ya memang kebanyakan menderita dulu, itu teman-teman. Dan rezekinya ini tuh nggak semi, itu artinya apa? Artinya itu ya seperti tunggul itu tadi teman-teman ya, yang selalu semi, selalu tumbuh, walaupun itu sedikit, rezeki Senin Legi itu sedikit tapi selalu ada, selalu tumbuh seperti itu, enggak sing lagi pikir teman-teman. Itu teman-temannya. Dan ketika sudah tumbuh dipetik, entah itu yang metik itu belum tentu Senin Legi itu sendiri teman-teman. Bisa dipetik oleh tetangganya, bisa dipetik oleh saudaranya gitu ya teman-temannya. Bisa dipetik oleh teman-temannya itu teman-temannya. Kalau teman-teman Senin Legi itu bisa memahami ya, orang yang berdekatan dengan Senin Legi itu kebanyakan rezekinya melimpah teman-teman. Nah disitulah manfaatnya untuk orang-orang Senin Legi. Maka bersyukurlah gitu ya, bisa memberi manfaat, bisa memberi kebahagiaan bagi orang lain gitu ya. Walaupun kadang-kadang biasanya kan gini, ketika ada orang sama-sama jualan gitu ya, ketika orang itu berjualan bersampingan dengan Senin Legi. Nah, kenapa kok yang jualan di sampingnya itu menjadi laris, menjadi rame, sedangkan Senin Legi dagangannya nggak rame? Nah, itu artinya bermanfaat teman-teman. Jadi kalau orang itu nggak dekatan dengan Senin Legi, maka dagangannya itu tidak akan menjadi laris kalau mereka itu cari tempat masing-masing, gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi bermanfaat kalau ada orang yang berdekatan dengan Senin Legi, itu biasanya mereka akan mendapatkan sama-sama kerezekiannya gitu loh. Makanya contohnya kayak ketika memancing. Ketika teman-teman itu sedang mancing dengan teman gitu ya. Ketika teman-teman Senin Legi ini mancing di sebelah gitu ya. Maksudnya tempatnya berjauhan gitu ya. Ketika teman Senin Legi ini mancing dapat ikan terus gitu ya. Dapat ikan terus. Sedangkan teman yang lainnya itu karena berjauhan nggak berdekatan, temennya nggak dapat ikan. Tapi ketika temennya itu mendekati Senin Legi, tiba-tiba dapat ikan, umpannya dimakan.
Dan gantian Senin Legi itu umpannya nggak dimakan gitu ya. Jadi di situ, jadi manfaatnya itu di situ teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa rezekinya itu seret. Jangan merasa bahwa rezekinya itu sulit gitu ya. Itu teman-teman, jangan merasa terzolimi. Jadi merasalah bahwa ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zolim gitu ya. Zolim itu kan tidak berarti harus berbuat jahat kepada orang lain. Zolim itu kan banyak, mungkin saya zolim kepada Allah. Zolim mungkin ya karena meninggalkan ibadah itu tadi, meninggalkan kewajiban itu termasuk kan zolim teman-teman ya. Jadi perbanyak dulu sadar diri, kesadaran gitu ya di dalam hati gitu ya. Itu teman-teman semuanya. Jadi perlu yang namanya kebatinan itu yang batin di dalam hati. Ya Allah, kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah kok rezeki sulit ya Allah? Ya Allah, ya mungkin aku ini selalu meninggalkan perintahmu ya Allah. Mungkin aku ini kurang baik ya Allah, kurang berbuat ibadah atau berbuat kurang baik kepada sesama ya Allah. Jadi di situ teman-teman supaya dengan yang namanya rezeki. Karena kalau teman-teman itu merasakan seperti itu bahwa rezeki itu sulit, karena di dalam pikiran, di dalam hati yang namanya rezeki itu kan teman-teman selalu menganggap bahwa itu rezeki itu uang gitu teman-teman ya. Rezeki itu enggak hanya uang teman-teman ya. Kalau teman-teman itu merasakan seperti itu, kenapa kok dagangannya sepi ya? Kenapa kok kemarin laris, sekarang kok enggak laris ya? Gitu ya. Kalau teman-teman itu merasa seperti itu, kalau rezeki itu uang, maka teman-teman akan selalu merasa sulit gitu ya. Itu ya teman-temannya. Jadi selalulah minta ampun sama Allah bahwa mengakui bahwa dirinya itu zalim. Itu teman-teman ya. Dan ikutilah doa dari Nabi Yunus alaihissalam yang bunyinya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang zalim. Jadi seperti itu teman-teman, mengakui kezaliman. Jangan selalu mengaku terzolimi. Tapi kalau kita merasa sering terzolimi, kita nggak tahu tentang kezoliman kita teman-temannya. Kita hanya memandang kezoliman orang lain kalau kita merasa terzolimi gitu ya. Kalau teman-teman Senin Legi itu merasa terzolimi, jadi teman-teman itu nggak bisa mengakui kezoliman, nggak bisa melihat kezoliman diri sendiri. Itu teman-temannya. Makanya di situ mempersulit yang namanya kerezekian gitu ya. Dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin gitu lah. Maka Allah itu juga akan memandang, dah ini orang enggak zalim kok ngaku zalim ya. Kenapa ini orang, kenapa ini manusia, kan gitu. Allah pasti juga akan berpikir seperti itu teman-teman, akan beranggapan seperti itu. Kenapa ya? Padahal dia enggak melakukan kezoliman. Tapi kenapa dia selalu merasa terzolimi? Itu teman-temannya. Dan biasanya orang yang selalu melakukan kezoliman itu akan selalu merasa bahwa dirinya itu terzolimi. Seperti itu. Kebanyakan memang seperti itu teman-teman. Orang-orang yang sering tanya gitu ya, yang selalu memberikan pertanyaan ke Qabil 12 ini, ketika saya beberkan seperti itu ya teman-teman ya, kok kenapa ya kok aku selalu terzolimi? Kamu merasa enggak zolim? Saya enggak merasa itu zalim. Nah itu tadi. Jadi harus merasa bahwa ini zalim. Zalim ya zalim karena Allah. Mungkin aku kurang bersyukur sama Allah. Mungkin aku kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nah itu termasuk kan zalim teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya ala kulli hali. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat-nikmat ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kan gitu. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas segala puji. Segala puji bagi Allah, kan gitu. Itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hali. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah. Allah mengetahui segala hal, itu teman-teman ya. Jadi perbanyak dulu mengakui kezaliman diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah mengakui kezaliman, ya kezaliman diri, jangan selalu menganggap maksudnya gini, jangan selalu menganggap dirinya itu dizalimi. Belum tentu orang itu menzalimi. Itu teman-teman ya. Jadi ini manusia ini ngopo toh kan gitu. Kalau seumpamanya Allah itu bisa ngomong ya, kalau kita bisa mendengar, sebenarnya manusia itu aneh toh ini. Padahal nggak dizalimi ya. Kok selalu mengaku bahwa dirinya itu terzalimi. Bahwa yang sebenarnya itu kan dia yang melakukan zalim, tapi kenapa dia selalu merasa terzalimi? Karena kebanyakan yang terjadi itu seperti itu, teman-teman. Kebanyakan itu selalu menyalahkan orang lain, selalu merasa terzalimi, bahwa sedangkan dirinya itu tidak merasa zalim. Meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat 5 waktu, itu juga zalim, teman-teman. Itu teman-temannya, zalim. Termasuk orang-orang yang zalim gitu teman-temannya. Karena apa? Tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau bersyukur, gak mau terima kasih sama Allah. Itu kan termasuk golongan zalim. Makanya akuilah kezaliman. Itu teman-teman. Setelah teman-teman itu merasa zalim, mengakui kezaliman, walaupun kita gak dizalimi, tapi kita kan yang menzalimi kan bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk hidup. Kadang-kadang kita sendiri itu menzalimi diri kita sendiri, teman-teman. Itu teman-temannya. Menzalimi diri kita sendiri itu contohnya bagaimana ya? Contohnya tadi itu tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, tidak mau melakukan kewajiban 5 waktu, tidak mau melakukan puasa, tidak mau melakukan sedekah dan lain sebagainya. Itu kan termasuk zalim terhadap diri sendiri, teman-teman. Menzalimi diri sendiri, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah. Itu kan termasuk menzalimi diri sendiri, teman-teman. Jangan selalu dianggap zalim itu dijahati oleh orang lain. Sedangkan kita nggak sendiri. Kita jahat dengan diri kita sendiri. Kita tidak tahu tentang kezaliman kita sendiri. Makanya di sini teman-teman itu harus bisa sadar diri. Harus bisa mengakui kezaliman diri sendiri gitu, teman-teman. Makanya di sini kalau teman-teman sudah bisa mengakui kezaliman, sudah bisa berterima kasih sama Tuhan yang ngasih hidup, insya Allah rezeki itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-temannya. Nah, setelah teman-teman itu mengakui kezaliman, maka teman-teman semuanya itu harus perbanyak membaca doa untuk kedua orang tua teman-temannya. Perbanyak dulu doa untuk orang tua, teman-teman. Doa orang tua ya otomatis di sini teman-teman lagi sudah hafal semuanya ya, karena mungkin dari kecil sudah diajari oleh ustadz-ustadznya, oleh guru-guru ngaji tentang yang pertama adalah doa kepada orang tua anak yang soleh, itu ya teman-temannya. Itu teman-teman. Bagaimana doa untuk kedua orang tua? Ya saya yakin teman-teman sudah hafal semuanya gitu ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu doa untuk kedua orang tua, teman-teman ya. Setelah itu barulah teman-teman itu meminta apa yang sampean minta. Tapi di sini teman-teman itu harus minta satu aja. Kalau teman-teman itu merasa rezekinya sulit, yaitu tadi, ya Allah mudahkanlah rezekiku ya Allah. Ya Allah sesungguhnya rezekiku ini sesungguhnya sangatlah mudah ya Allah. Sesungguhnya ya Allah telah memberikan aku kemudahan ke rezeki ya Allah. Mungkin karena aku ini kurangnya bersyukur ya Allah, karena kurangnya aku ini berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya aku merasakan bahwa rezekiku ini semakin sulit. Kalau kita merasakan sulit, maka semuanya akan menjadi sulit, teman-teman. Itu teman-temannya. Jadi perbanyak dulu mengakui kezaliman. Setelah mengakui kezaliman, teman-teman itu
mendoakan kedua orang tua. Itu teman-teman ya. Yang pertama yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ya teman-teman ya. Perbanyak doa. Itu tadi teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman itu membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya teman-teman ya. Barulah meminta sama Allah tentang kerezekian. Minta satu aja teman-teman, jangan banyak-banyak, minta satu aja. Kalau untuk kerezekian ya kerezekian gitu ya. Ya Allah mudahkanlah rezekiku, ya Allah lancarkanlah rezekiku, ya Allah lariskanlah daganganku, ya Allah lariskanlah daganganku. Seperti itu teman-teman. Ya Allah mudahkanlah pekerjaanku, ya Allah mudahkanlah pekerjaanku, ya Allah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, berapa banyak yang dibaca tuh teman-temannya? Kalau teman-teman itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibaca sebanyak 1000 kali teman-temannya. Kok banyak banget? Ya banyak teman-teman. Semakin banyak mengakui kezaliman, maka Allah akan semakin cinta sama kita teman-teman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu minimal dalam satu hari itu 1000 kali teman-teman. Apabila teman-teman Senin Legi semuanya ya, teman-teman Senin Legi itu rajin membacakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin gitu ya. Itu sebanyak 1000 kali. Dan berapa lama? Itu dibaca sebanyak 40 malam teman-teman. Insya Allah doa-doa teman-teman akan dikabulkan oleh Allah. Itu teman-teman ya. Kalau membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu dibaca 10 kali teman-teman ya. Mungkin selama ini teman-teman setelah selesai sholat mungkin baca ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Mungkin selama ini teman-teman hanya membaca 1 kali teman-teman ya. Setelah maghrib 1 kali, setelah isya 1 kali. Coba dibiasakan teman-teman itu membaca 10 kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Jangan dicampurkan dengan doa-doa lainnya teman-temannya kalau teman-teman membaca doa itu tadi. Itu ya teman-temannya. Jadi minta satu sama Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Ya Allah ampunilah dosa-dosa ibu dan bapakku ya Allah. Itu teman-temannya. Setelah teman-teman itu semuanya membaca seperti itu ya. Membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu dibaca 1000 kali. Setelah itu teman-teman itu membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Seperti itu teman-teman. Ya Allah, lariskanlah daganganku. Itu meminta untuk rezekian. Itu teman-temannya. Jadi agar teman-teman itu gimana? Supaya teman-teman itu sadar diri, selalu merasa bersyukur, selalu merasa berterima kasih sama Sang Pencipta atau kepada Sang Pemberi hidup. Itu teman-temannya. Akui dulu kezalimannya. Karena selama ini kan kita nggak sadar teman-temannya. Kita nggak tahu apa sih yang membuat sesungguhnya aku ini gimana ya Allah? Sesungguhnya aku ini kenapa ya kak aku dizalimi sama orang ya Allah? Kenapa ya kak aku selalu dizalimi ya Allah? Karena kita nggak sadar, kita nggak tahu apakah aku ini orang yang nggak dolim. Sedangkan teman-teman itu kadang-kadang sering sengaja meninggalkan perintah Allah. Itu teman-temannya. Jadi akui dulu kezalimannya, diakui di dalam diri, ya, di dalam diri dan juga diakui di dalam hati itu teman-temannya.
koreksi diri. Intinya seperti itu teman-teman ya. Nah untuk itu teman-teman ya yang kemarin itu masih merasa terzolimi, yang merasa rezekinya diganggu orang dan lain sebagainya itu ya teman-teman, merasa kok mencari rezeki kok angelmen, kok rezekinya kok seret saiki terus intuke kan gitu teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman juga harus bisa memahami yang namanya tunggak semi, juga harus bisa memahami yang namanya tiba loro itu tadi teman-teman ya. Dan untuk membantu teman-temanku semuanya yang kemarin merasa ya rezekinya sulit, usahanya susah dan lain sebagainya teman-teman ya. Di sini saya akan bantu dengan doa untuk teman-temanku semuanya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada ya. Mudah-mudahan dengan adanya doa ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama masalah rezeki teman-teman ya. Itu teman-temannya. Dan jangan pernah merasa putus asa tentang rezeki. Dan jangan pernah merasa rezeki itu sulit. Itu teman-teman ya. Jangan merasa kalau kita itu merasa rezeki itu sulit. Termasuk kita orang zalim teman-teman ya. Itu teman-temannya. Kalau rezeki sulit. Kalau teman-teman itu merasa rezeki sulit. Dari bayi sampai dewasa sekarang. Teman-teman kan masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki teman-teman itu sulit ya otomatis teman-teman itu tidak akan tumbuh dewasa. Tidak akan tumbuh menjadi tua teman-teman. Dari bayi otomatis teman-teman sudah meninggal dunia kalau teman-teman itu rezekinya sulit. Karena hidup ini juga rezeki teman-teman. Panjang umur juga rezeki teman-teman. Jadi perlu merasa bersyukur sama Allah. Perlu merasa menzolimi diri sendiri. Mungkin menzolimi nikmat Allah itu tadi teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, untuk itu kita berdoa bersama untuk teman-temanku semuanya, teman-teman Senin Legi dimanapun berada ya, yang mudah-mudahan dengan adanya doa ini bisa membantu teman-temanku semuanya. Mari kita teman-teman, kita berdoa bersama untuk kelancaran rezeki dan kemudahan rezeki ya teman-teman ya. Teman-teman cukup diaminkan aja ya teman-teman ya. Mari teman-teman kita berdoa bersama teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi ala kulli hali. Subhana rabbil alil wahhab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi fadli. Bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi. Bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati. Bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yasir amri wa surah sadri. Ya man huwa kafa ya ain sad ha mim ain sin kaf alif lam mim sad alif lam mim ra ha mim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Bisiril haibati wal qudrati wa basiril jabarutihi wal azamati ij'alni min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibin waf'ali kadha. Ya Allah, mudahkanlah rezeki orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezeki orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezeki orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah rezeki orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, lariskanlah dagangan orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, lariskanlah dagangan orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, lariskanlah dagangan orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah jalan rezeki bagi semua orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah jalan rezeki orang-orang yang lahir
pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah jalan rezeki orang-orang yang lahir pada hari Senin Legi ya Allah. Ya Allah, jika orang-orang Senin Legi belum mendapatkan pekerjaan, maka berilah pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka ya Allah. Ya Allah, jika orang-orang Senin Legi belum mendapatkan pekerjaan, maka berilah pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka ya Allah. Ya Allah, jika orang-orang Senin Legi belum mendapatkan pekerjaan, maka berilah pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya rabbal alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illahi ilmuka kafi ani su'ali ikfini bihaqil fatihati su'lan wa karamuka kafi anil maqali akrimni bihaqil fatihati maqala fa qasil ma fi dhamir. Illahi ilmuka kafi ani su'ali ikfini bihaqil fatihati su'lan wa karamuka kafi anil maqali akrimni bihaqil fatihati maqala fa qasil ma fi dhamir. Illahi ilmuka kafi ani su'ali ikfini bihaqil fatihati su'lan wa karamuka kafi anil maqali akrimni bihaqil fatihati maqala fa qasil ma fi dhamir. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan adanya doa bersama ini tadi, Allah memberi jalan kemudahan rezeki untuk teman-teman Senin Legi semuanya teman-teman ya. Dan yang perlu diingat, rezeki itu tidak melulu berbentuk uang ya teman-teman ya. Kalau hari ini kita masih bisa diberi makan satu kali, itu adalah sebuah rezeki ya teman-teman ya. Jadi jangan merasa teman-teman kalau rezeki itu sulit. Kalau kita merasa rezeki itu sulit, maka sulit juga yang kita rasakan teman-teman ya. Anggaplah kelimpahan. Rezeki itu melimpah. Di dunia, rezeki itu melimpah. Tergantung bagaimana kita merasakan syukurnya. Tergantung bagaimana kita merasakan semuanya itu tadi teman-teman ya. Dari kecil, dari bayi sampai dewasa, sampai tua. Nah itu kan namanya rezeki melimpah teman-teman ya. Kalau rezeki itu nggak melimpah ya mungkin kalau rezeki kita itu terbatas ya mungkin kita lahir langsung meninggal teman-teman. Dan kemungkinan juga tidak ketemu. Kemungkinan juga nggak besar. Kemungkinan juga tidak dewasa dan tua teman-teman. Kalau sudah kecil, sudah dilahirkan, sudah kecil, sudah dewasa, sudah tua, itu berarti kan melimpah rezekinya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, rezeki dari Engkau ya Allah sesungguhnya sangatlah melimpah. Teman-temannya itu tandanya berterima kasih. Kalau alhamdulillah berarti kan segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tapi ucapan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, rezeki hari ini sungguh menyenangkan. Terima kasih ya Allah, rezeki hari ini sungguh menyenangkan. Seperti itu teman-teman ya. Atau alhamdulillah ya Allah, rezekinya sungguh melimpah ya Allah. Itu tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman harus yang pertama itu sadar diri, yang kemudian mengakui kezaliman. Jangan selalu merasa terzolimi, tapi merasalah zalim.
Itu tadi teman-teman ya. Kemudian perbanyaklah membaca doa untuk kedua orang tua teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Mungkin ini teman-teman yang saya sampaikan untuk teman-temanku semuanya, dan semoga ini bermanfaat dunia dan akhirat ya teman-teman ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.